Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 12 semester 2 pada pertemuan yang ketiga, saya akan membahas mengenai tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan itu kan terbagi menjadi dua, ada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan jasa itu sudah kita bahas di dua pertemuan yang sudah dilalui ya. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai perusahaan dagang. Silahkan disimak videonya. Baik warga belajar semuanya, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Nah, sebagai contoh yang bisa kita temui adalah ada toko kelontongan dan juga supermarket. Nah, kedua jenis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual lagi kepada konsumen. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang menjual barang secara konkret. Nah, supaya lebih jelas, di sini saya menyertakan tabel perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Perbedaan yang pertama yaitu dari barangnya. Kalau perusahaan jasa itu barangnya tidak berwujud, sedangkan kalau perusahaan dagang barangnya konkret atau berwujud. Yang kedua, tidak memiliki persediaan barang itu untuk perusahaan jasa, sedangkan kalau perusahaan dagang selalu memiliki persediaan barang dagangnya. Yang ketiga, perbedaannya perusahaan jasa itu tidak dapat disimpan, sedangkan kalau perusahaan dagang dapat disimpan. Dan perbedaan yang terakhir yaitu kalau perusahaan jasa tidak dapat dibagi dalam bagian-bagian kecil, sedangkan kalau perusahaan dagang dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Nah, itu 4 perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Nah, jadi dari pengertian perbedaan kita akan mengetahui apa itu ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, dalam hal kegiatan utamanya yaitu membeli barang dari pemasok atau produsen dan menjual kembali tanpa melakukan pengolahan atau produksi ulang. Yang kedua, dari jenis barangnya. Nah, barang dagangan yang dijual yaitu berbentuk barang yang sudah jadi dan siap digunakan atau sudah dijual kembali. Yang ketiga, dalam hal keuntungannya yaitu diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Nah, jadi keuntungan yang didapatkan dari perusahaan dagang itu selisih dari harga ketika membeli ke pemasok atau produsen dan harga jual barang ke konsumen. Yang keempat, ada dalam hal persediaan barangnya yaitu memiliki stok barang dagangan yang dicatat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, jenis transaksinya yaitu berfokus pada pembelian barang dagangan dan penjualan barang dagangan. Nah, itu ciri-ciri dari perusahaan dagang. Selanjutnya ada transaksi-transaksi pada perusahaan dagang. Jadi dalam perusahaan dagang itu ada transaksi apa saja? Yang pertama ada transaksi pembelian barang dagang. Maksudnya ini adalah aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Akun pembelian barang dagangan berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi pembelian barang, baik tunai maupun kredit. Yang kedua ada transaksi potongan pembelian. Potongan pembelian ini berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual. Biasanya ini sehubungan dengan penerapan pembayaran. Yang ketiga ada retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, transaksi seperti ini dicatat sebagai akun pengembalian barang atau sering disebut dengan retur pembelian. Jadi ketika ada barang rusak kepada konsumen maka itu dapat dikembalikan. Nah, itu dikembalikan. Nah, itu namanya retur. Akun retur pembelian dan pengurangan harga ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang sudah disepakati oleh penjual.
Transaksi yang selanjutnya yaitu ada beban angkut pembelian barang yang dibeli. Ketika beban angkut yang menjadi tanggungan pembeli ini akan dicatat pada akun beban angkut pembelian dan disimpan di sisi debit, dan akun kas akan disimpan di sisi kredit. Akan tetapi ketika beban angkut yang menjadi tanggung jawab pembeli yang dibayar langsung kepada penjual akan dipasukkan pada faktur pembelian. Yang terakhir ada penjualan barang dagangan atau sales. Transaksi penjualan ini merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama pembentukan laba. Untuk penjualan secara kredit, setiap penjualan barang dagangan selalu dicatat pada akun penjualan di sisi kredit dengan akun piutang dagang di sisi debit. Namun, untuk penjualan secara tunai, setiap penjualan barang dagangan berarti menambah kas untuk penjualan secara tunai sehingga kas dicatat pada akun kas di sisi debit dengan akun penjualan di sisi kredit. Nah, itu beberapa transaksi yang ada pada dalam perusahaan dagang. Yang selanjutnya ada karakteristik akuntansi perusahaan dagang. Akun utama yaitu akun khusus seperti persediaan barang dagang, pembelian, retur pembelian, penjualan, dan retur penjualan. Untuk laporan keuangan di sini ada laporan laba rugi yang memuat informasi pendapatan dari penjualan dan biaya terkait seperti harga pokok penjualan. Dan ada neraca, yang mana pada neraca ini mencatat persediaan barang sebagai aset. Untuk perhitungan harga pokok penjualan atau HPP ini rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dan dikurangi persediaan akhir itu untuk perhitungan harga pokok penjualan. Baik warga belajar semuanya, ketika akan mencatat siklus akuntansi pada perusahaan dagang, kita harus mengetahui dulu akun-akun yang ada pada perusahaan dagang. Di antaranya ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian dan pengurangan harga, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan dan pengurangan harga seperti adanya diskon, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, dan persediaan barang dagang. Nah, itu akun-akun yang harus kita ketahui yang ada pada perusahaan dagang. Baik warga belajar semuanya, pembahasan yang selanjutnya ini ada analisis transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama pada pembelian barang dagangan secara tunai. Contoh pada tanggal 3 Februari 2019 dibeli secara tunai barang dagangan seharga Rp20.500.000. Nah, berdasarkan transaksi di atas, maka analisisnya adalah pembelian akan bertambah dicatat di sebelah debit dan kas berkurang akan dicatat di sebelah kredit. Nah, contoh jurnalnya seperti ini ya. Ada tanggal, keterangan, debit, dan juga kredit. Nah, di sini kan dikatakan bahwa toko tersebut akan membeli barang dagangan. Maka ini pembelian akan disimpan di sisi debit. Sedangkan pembelian itu kan mengeluarkan uang dari kas, sehingga di sini juga kas akan disimpan di sisi kredit. Yang kedua, ada analisis transaksi pembelian barang secara kredit. Contoh, tanggal 10 Februari 2019 dibeli secara kredit barang dagangan seharga Rp30.500.000 dari toko Makmur Jakarta. Nah, berdasarkan transaksi di atas, analisisnya adalah pembelian akan bertambah, maka ini akan dicatat di sebelah debit. Dan utang dagang juga bertambah, nah ini akan dicatat di sebelah kredit. Nah, kalau tadi pembayaran secara tunai berarti kan itu akan mengurangi kas, maka itu akan akunnya disebutkan kas bukan utang dagang ya. Tetapi kalau misalkan secara kredit maka akunnya itu adalah utang dagang. Pembelian akan disimpan di sisi debit dan utang dagang akan disimpan di sisi kredit.
Yang ketiga ada potongan pembelian. Di sini contohnya tanggal 20 Februari 2019 dibeli secara kredit 20.000 unit barang dagangan dengan harga 6 juta per unit dengan syarat 2/10, N/30 dan nofaktur 508. Tanggal 27 Februari 2019 dilunasi pembayaran utang faktur nomor 508. Nah, untuk rincian perhitungannya seperti ini ya. Jumlah utang yang harus dibayar adalah 20.000 unit barang dagang dikali 6 juta, yaitu 120 juta. Nah, potongan harganya 2% dikali 120 juta, yaitu 2.400.000. Maka kas yang harus dibayarkan adalah 117.600.000. Nah, jurnalnya bisa dilihat seperti bagan yang sudah saya sertakan di sini. Pembahasan terakhir mengenai metode pencatatan persediaan barang dagangan. Ada metode fisik dan ada metode perpetual. Metode fisik melakukan pencatatan mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Yang kedua, dengan menggunakan metode perpetual, yang mana pencatatan barang dagangan dilakukan secara terus-menerus, detail, dan terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagangan akan dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli, sedangkan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokok. Nah, itu metode pencatatan persediaan barang dagangan. Nah, sebelumnya di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari perusahaan dagang. Kelebihannya adalah modal awal lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Juga resiko operasional juga lebih rendah dan proses bisnis lebih sederhana. Kekurangannya persaingan usaha yang sangat tinggi dikarenakan banyak sekali perusahaan dagang yang dikelola. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok, dan yang ketiga, rentan terhadap perubahan harga pasar. Nah, itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari perusahaan dagang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.